Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Wahyudi. Saya dari kelas 4A Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 5041809 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan, yaitu resume dari kelompok 1 hingga kelompok 13. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari mulai kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu terdapat dua judul besar, yaitu tentang laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan, dan yang kedua yaitu terdapat neraca. Nah, yang disebut laporan keuangan itu ialah suatu hal yang terpenting dalam suatu perusahaan dalam mengelola bisnis mereka. Nah, jika laporan keuangan mereka itu tidak balance, maka suatu perusahaan itu akan mengalami suatu permasalahan, baik itu permasalahan kecil maupun permasalahan besar. Nah, di sini pihak-pihak yang berkepentingan yang melihat laporan keuangan tersebut terdapat dua pihak. Yang pertama pihak internal, pihak perusahaan, dan yang kedua itu pihak eksternal, pihak luar perusahaan yang ingin mengetahui juga laporan keuangan perusahaan tersebut. Perusahaan internal di sini terdapat owner ataupun pemilik perusahaan tersebut, dan yang kedua yaitu manajemen, pihak manajemen yang mengelola laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu pihak eksternal, pihak luar perusahaan, tetapi mereka ingin juga melihat seberapa balance-nya laporan keuangan perusahaan tersebut, yaitu terdapat karyawan, investor, masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Nah, di sini juga kita beralih ke judul yang kedua, yaitu neraca. Neraca yaitu ialah suatu laporan keuangan yang dikumpulkan dari suatu periode ke periode selanjutnya, yang nantinya akan dikumpulkan menjadi satu laporan, itulah yang disebut dengan neraca. Nah, di sini terdapat tiga unsur neraca, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita beralih ke resume kelompok 2, yaitu terdapat tiga judul besar, yaitu adalah laporan laba rugi, perubahan modal, dan pajak penghasilan. Nah, laporan laba rugi yaitu adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran, laba ataupun kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Nah, di sini juga terdapat dua pihak-pihak yang menggunakan laporan ini. Yang pertama adalah pengguna internal, dan yang kedua adalah pengguna eksternal. Pengguna internal itu tadi sudah kita jelaskan di resume kelompok 1, yaitu owner ataupun pemilik dan pihak manajemen. Nah, yang kedua itu pihak eksternal, itu sudah kita jelaskan juga di resume kelompok 1 tadi, karyawan, pemerintah, kreditor, investor, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke judul yang kedua, yaitu perubahan modal. Nah, perubahan modal ini dimana suatu laporan dari laporan keuangan yang menggambarkan kenaikan ataupun penurunan pendapatan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga itu tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada suatu orang ataupun pribadi, bisa juga dalam badan usaha. Nah, di sini pajak yang dikenakan itu dapat berupa gaji maupun gaji usaha ataupun giveaway ataupun pemberian dari perusahaan, ya. Nah, di sini terdapat jenis-jenis PPh, yaitu PPh pasal 15, PPh pasal 19, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya. Kita beralih ke kelompok 3, yaitu terdapat 4 judul besar. Yang pertama yaitu adalah arti penting dan kegunaan analisis BEP. Yang kedua yaitu hubungan volume, biaya, dan laba. Yang ketiga itu analisis break even point, dan yang keempat shutdown point. Nah, di sini saya akan jelaskan dari judul yang pertama dulu tentang arti penting dan kegunaan analisis BEP. Nah, laporan keuangan ini dibuat untuk kita mengetahui
tentang gambaran posisi keuangan di sebuah perusahaan tersebut atau hasil-hasil yang diperoleh di sebuah perusahaan. Nah, yang kedua, hubungan volume biaya dan laba. Nah, di sini merupakan suatu alat analisis yang dibuat untuk dapat digunakan untuk menghitung dampak perubahan harga jual dan volume penjualan dan lain-lain. Nah, di judul yang ketiga yaitu analisis break even point, itu adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume aktivitas. Nah, yang keempat yaitu shift down point, yaitu merupakan suatu titik pada break even point yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan yang diperoleh sudah mencapai target. Oke, setelah kita tadi menjelaskan di kelompok 3, kita sekarang menjelaskan di kelompok 4. Di sini terdapat 4 garis besar juga, yaitu yang pertama pengertian dan kegunaan analisis rasio keuangan, dan yang kedua rasio keuangan utama, yang ketiga kondisi kesehatan dan kinerja keuangan, dan yang keempat itu jenis-jenis analisa keuangan. Nah, yang pertama pengertian dan kegunaan analisis pada keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang dilakukan perusahaan pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Nah, yang judul kedua yaitu rasio keuangan utama. Di sini terdapat 4 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan yang keempat rasio profitabilitas. Yang judul keempat yaitu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan sebuah perusahaan, yaitu terdapat 2 poin penting, yaitu profil perusahaan yang sehat dan analisis rasio keuangan yang stabil. Yang judul keempat yaitu jenis-jenis analisis keuangan, yaitu terdapat rasio efektivitas, rasio efisiensi, nilai rasio produktivitas, nilai rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Setelah kita lanjut kepada resume kelompok 5, yang di sini terdapat hanya satu judul besar ya, yaitu pengertian dan arti penting modal kerja. Nah, modal kerja yaitu adalah suatu nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya agar perusahaan mereka agar tetap berjalan. Nah, konsep modal kerja itu terdapat tiga konsep. Yang pertama kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Nah, di sini saya akan memberi konsep-konsepnya saja, penjelasannya itu nanti kepanjangan ya. Nah, di sini jenis-jenis modal kerja itu terdapat 2 jenis, yaitu modal kerja permanen dan variabel. Nah, yang jenis permanen ini terdapat modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, yang variabel terdapat 3 jenis modal kerja, yaitu yang pertama adalah musiman, siklus, dan akurat. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis modal kerja tersebut, nah di sini kita menjelaskan sumber modal kerja. Nah, di sini sumber modal kerja itu banyak sumbernya ya. Terdapat melalui penjualan obligasi, memperoleh pinjaman, penjualan aktiva tetap, dana hibah, penjualan saham, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Di sini terdapat beberapa faktor, yaitu sifat atau tipe sebuah perusahaan tersebut, syarat penjualan, syarat pembelian bahan baku, waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan bahan tersebut dalam sebuah perusahaan. Nah, terdapat juga manfaat-manfaat modal kerja yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, yaitu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja,
memungkinkan untuk dapat membayar semua hutang-hutang perusahaan dan memungkinkan untuk memiliki persediaan untuk mereka berjalan, untuk mereka agar dapat tetap berjalan perusahaannya dan laporan keuangan tetap lancar. Kita lanjut kepada resume kelompok 6. Nah, kita sudah sampai kepada pertengahan resume kelompok. Nah, di sini terdapat dua judul besar, yaitu analisis kebutuhan modal kerja dan yang kedua yaitu adalah analisis pembiayaan modal kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan modal kerja? Nah, kebutuhan modal kerja dapat dihitung dengan membandingkan piutang, stok, dan utang calon debitur tersebut. Pada dasarnya kebutuhan modal usaha adalah dapat dipengaruhi oleh cash flow yang digunakan untuk membiayai piutang-piutang pada perusahaan tersebut. Nah, judul yang kedua itu adalah analisis pembiayaan modal kerja, yaitu adalah sebuah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha maupun badan hukum dan sebagainya untuk kebutuhan modal kerja. Di sini manfaat-manfaat pembiayaan modal kerja itu terdapat 3, yaitu yang pertama adalah membiayai kebutuhan modal nasabah dalam hal kebutuhan modal. Nah, yang kedua digunakan untuk pembelian inventory perusahaan. Yang ketiga, kebutuhan modal kerja untuk operasional sebuah perusahaan, aktivitas produksi di perusahaan tersebut. Nah, fitur-fitur yang terdapat di permodalan pembiayaan modal kerja yaitu adalah bersifat revolving, yang kedua tingkat bagi hasil sesuai, dan yang ketiga jangka waktu pembayaran itu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. Oke, kita lanjut kepada resume kelompok 7. Di sini terdapat dua judul besar, yaitu yang pertama motif memegang uang tunai, yang kedua itu adalah anggaran kas. Nah, motif memegang uang tunai ini terdapat 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi. Nah, judul yang kedua yaitu adalah anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran, penerimaan, dan pengeluaran uang di dalam suatu perusahaan yang dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat ukur untuk memelihara likuiditas dalam rangka manajemen kas. Nah, di sini terdapat dua pokok yang dipakai untuk memenuhi anggaran kas, yaitu yang pertama metode penerimaan dan pengeluaran aluran kas, yang kedua adalah metode aliran kas menurut laporan laba rugi. Nah, terdapat juga tujuan-tujuan penyusunan anggaran kas, yaitu adalah menunjukkan posisi kas di mana laporan keuangan dalam suatu perusahaan tersebut akhir periode, sehingga dapat diketahui apakah posisi kas ataupun laporan keuangan tersebut sesuai ataupun tidak. Nah, yang kedua memberikan fasilitas kredit kepada konsumen. Yang terakhir dapat mengkoordinasikan jumlah kas. Lanjut kepada resume kelompok 8. Nah, di sini terdapat 2 judul besar. Yang pertama manajemen kas yang efisien, yang kedua yaitu adalah saldo kas optimal. Kita jelaskan di judul yang pertama yaitu manajemen kas yang efisien. Nah, manajemen kas itu adalah sebagai sistem pengeluaran kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai. Nah, pengendalian terhadap kas itu terdapat 2, yaitu pengendalian untuk penerimaan kas dan yang kedua itu pengendalian untuk pengeluaran kas. Kita lanjut kepada judul yang kedua yaitu saldo kas yang optimal. Nah, di sini terdapat 2 model. Yang pertama yaitu model Baumol dan yang kedua itu Miller. Nah, model Baumol yaitu mengidentifikasikan bahwa kebutuhan aliran kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Nah,
Yang kedua yaitu model Miller, yaitu dalam buku Sutrisno 2013 halaman 78. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Lanjut ke resume kelompok 9, yaitu terdapat satu judul besar. Yang pertama, penjualan secara kredit dan penjualan secara kredit untuk meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan omset. Nah, di sini kita dapat melihat contoh-contoh di dalam lingkungan kita, yaitu kredit motor, kredit HP. Sekarang ya lebih banyak ke kredit sekarang ya. Nah, di sini dengan cara kredit ini perusahaan juga bisa meningkatkan omset ataupun meningkatkan penjualannya. Karena apa ya? Karena ada juga yang kita yang tidak bisa membeli dalam uang cash. Nah, kita bisa mengajukan kredit. Nah, mengapa mereka mengadakan cara seperti ini? Karena mereka ingin meningkatkan omset mereka ataupun meningkatkan penjualan mereka agar bisa tetap berjalan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan omset. Yang pertama yaitu memperkuat brand. Nah, seperti halnya HP sekarang ya, terdapat brand-brand besar dengan tipe-tipe HP yang beragam jenisnya. Yang kedua yaitu menerapkan SEO. Yang ketiga menerapkan strategi banding. Yang ketiga melakukan penawaran spesial kepada konsumen. Nah, dengan cara ini menawarkan harga-harga spesial ya, ataupun bisa dengan cara mendiskonkan barang tersebut. Nah, yang selanjutnya memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Yang selanjutnya meningkatkan kualitas produk tersebut. Yang terakhir yaitu promosi yang tepat sasaran. Lanjut ke kelompok 10, yaitu terdapat dua judul besar. Yang pertama, risk return trade off. Yang kedua, kebijakan tentang piutang. Nah, risk return trade off ini dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil-hasil yang tidak diinginkan. Nah, maksudnya apa? Nah, dikala perusahaan tersebut laporan keuangan tidak stabil, nah ini akan terjadi resiko-resiko yang akan terjadi di perusahaan tersebut. Ada dua resiko yang bakalan terjadi. Yang pertama resiko sistematis, yang kedua yaitu resiko non sistematis. Nah, resiko di perusahaan terdapat tiga jenis. Yang pertama resiko individu, resiko perusahaan, dan resiko pasar. Nah, yang kedua yaitu kebijakan tentang piutang. Bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran, arti penting bagi perusahaan yaitu untuk mengendalikan penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, mendapatkan pelanggan baru, dan sebagainya. Nah, untuk perusahaan yang memperoleh pembelian barang ataupun jasa, yaitu arti penting bagi mereka yaitu adalah meningkatkan produksi kerja, meningkatkan motivasi kerja, dan menghindari kemacetan produksi. Baiklah, itu saja dari kelompok 10. Lanjut ke kelompok 11 ya. Nah, di sini hanya ada satu garis besar, yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan adalah harta lancar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, di mana harta tersebutlah yang akan dijadikan modal setiap harinya agar perusahaan itu tetap berjalan. Nah, di sini terdapat jenis-jenis persediaan, yaitu persediaan barang dagangan, persediaan manufaktur, dan persediaan rupa-rupa. Nah, terdapat juga fungsi-fungsi persediaan, yaitu adalah fungsi decoupling, fungsi antisipasi, dan fungsi-fungsi lainnya. Ya, terdapat juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk persediaan ini, yaitu dalam mempertimbangkan biaya per unit, biaya penjualan, biaya pembelian, biaya pemesanan, dan
biaya pengiriman pemesanan dan sebagainya. Lanjut ke kelompok 12. Nah, di sini terdapat judul yaitu manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang jumlahnya sangat besar, yang merupakan dan hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor yang paling penting dan sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Nah, terdapat 3 persediaan pada perusahaan, yaitu perusahaan barang, perusahaan jasa, dan perusahaan manufakturing. Umumnya total biaya dalam persediaan terdiri dari biaya simpan, biaya pesanan, dan reorder point. Sampai ke kelompok terakhir yaitu resume ke kelompok 13. Di sini terdapat 2 judul besar yaitu sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek dan suku bunga efektif. Nah, sumber-sumber dan tipe-tipe jenis pendanaan jangka pendek ini tersedia yaitu kredit perdagangan, beban yang masih harus dibayar, kredit pasar uang, pinjaman jangka pendek, wesel, surat hutang, dan sebagainya. Nah, di sini judul yang kedua yaitu suku bunga efektif, di mana yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa, maka porsi bunga dalam pokok angsuran tiap bulan akan berbeda meski besar angsuran tetap sama. Sistem bunga ini besarnya sering diterapkan biasanya di sebuah KPR atau kredit kepemilikan rumah ya. Nah, nilai bunga yang dibayar debitur setiap bulannya itu kalau nggak salah itu akan terus berkurang setiap bulannya. Nah, misalnya Anda bulan ini membayar bulanan 800, bulan depan itu bisa jadi berkurang 10 hingga 15%. Nilai bunga yang dibayar debitur setiap bulan akan terus mengecil hingga nanti sampai pelunasan. Karena bunga yang dibayarkan mengecil, maka angsuran per bulan akan terus menurun waktu ke waktu. Angsuran bulan kedua lebih kecil daripada angsuran sebelumnya, begitu pula seterusnya. Nah, baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan tentang resume kelompok 1 hingga kelompok 13 tugas manajemen keuangan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.